Salam sehat, salam sejahtera sedulur semuanya. Ini saat sore sedulur, sekitar jam 4 lebih. Ini tadi saya sudah memberikan makan ayam. Dan ini sedikit santai. Ini mau merokok sama minum kopi sambil melihat atau sambil mengevaluasi apa yang terjadi di kandang ini dalam 2 minggu terakhir. Dalam proses belajar budidaya ayam kampung itu sedulur, ada beberapa hal yang kalau kita kaitkan dengan kegiatan kewirausahaan budidaya ayam kampung sebagai usaha mikro, sepertinya memang kita harus terus mengukur dan mempertimbangkan seberapa besar potensi dari kegiatan budidaya ayam kita itu memberikan hasil ekonomi. Kalau kegiatan melihara ayam kampung skala rumahan di samping atau di belakang rumah dalam kandang-kandang kecil, itu ibaratnya kegiatan yang tidak perlu diukur atau dievaluasi secara berkelanjutan. Tetapi kalau sudah masuk dengan 2 kelompok indukan dengan pamacek pilihan, berarti sekitar 10 babon, itu berarti sedikit banyak harus ditata kelola bagaimana kegiatan operasionalnya dan bagaimana proses-proses pemeliharaannya, manajemen pakannya, sehingga pada akhirnya pada satu periode mungkin per sekali lahir anakan ayam atau mungkin per sekali pelihara proses breeding atau mungkin satu proses pembesaran, itu tentu harus diukur, harus dilihat sebagai kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonomi itu berarti hal-hal yang bersifat matematika ekonomi harus diterapkan, karena budidaya ayam kampung itu sudah berkaitan dengan pembiayaan rutin, dalam hal ini pakan pabrikan. Dengan 10 babon dan beberapa pemacek, ini tentu ini babon 2 masih berkeliaran, 3 temannya sebagai satu kelompok indukan itu mengeram. Ini jejalon sama dere-dere. Relatif usia 5 bulanan ini. Nih, makanan
semua habis. Nih, habis. Nih sisa. Jadi inilah yang harus kita evaluasi. Satu periode budidaya ayam kampung, dari mulai mungkin masa breeding sampai ke masa pembesaran. Dan itu tentu butuh satu analisa usaha untuk melihat di bagian mana kita harus melakukan efisiensi pembiayaan. Paling utamanya adalah pakan alternatif untuk mengurangi beban biaya pakan itu. Sehingga seperti ini adalah bank pakan organik yang kita sengaja buat, dan hari ini kita tidak supply ya sampah pasar, limbah pasar, tetapi ini relatif sudah gembur dan mikroorganik berkembang biak di dalam bank pakan ini. Inilah salah satu cara kita mengurangi biaya, sehingga diharapkan kegiatan ini bisa naikkan pada skala yang lebih besar. Demikian sedulur, sedikit refleksi sore hari ini melihat kegiatan budidaya ayam kampung yang saya kerjakan hampir ya mau 2 tahun lah, seiring dengan masa periode channel ini. Relatif kandang sudah tertata rapi dan ilmu dasar tentang budidaya itu sudah kita pahami, kita pelajari, kita kuasai. Persoalannya adalah apakah ini penting, apakah ini perlu diintensifkan seiring dengan matematika output hasil penjualannya dengan proses-proses pembiayaannya. Kalau dia surplus, relatif itu kegiatan yang relatif menghasilkan ekonomi hasil, dalam hal ini untung. Tetapi ini pun sebenarnya masih dalam satu proses pembelajaran, karena sekarang itu di sela-sela kegiatan yang lain, ini kegiatan budidaya ayam ini sedikit kita tidak fokus, sedikit banyak terganggu. Padahal salah satu kriteria dari keberhasilan dan kunci sukses itu adalah fokus, konsisten, lalu kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan pilihan itu. Dan saya kira itu adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Demikian sedulur, kita akan lanjutkan pada episode berikutnya berkaitan dengan bagaimana sebenarnya analisa biaya, analisa usaha, maupun kemudian hal-hal lain yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar kewirausahaan. Salam sehat, salam sejahtera.